Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun barudak. Ketemu lagi sama aku Zefasya di channel yang satu ini. Pastinya kalau aku sudah muncul, kita mau bahas-bahas lagi, mau ngoper ngomongin Persib pastinya ya. Dan sebagaimana mungkin yang teman-teman bobotoh tahu, minggu ini kayaknya masalah bertubi-tubi terus menghampiri Persib Bandung. Jadi kalau kemarin-kemarin aku bikin kompilasi momen-momen lucu, momen unik dari para pemain Persib Bandung. Dan sepertinya teman-teman bobotoh nih suka ya, karena aku lihat view-nya tuh banyak, komentarnya juga seru-seru dan beragam. Tapi untuk kali ini kita coba bikin kebalikannya. Jadi kita coba kumpulkan kabar-kabar yang kurang mengenakan yang harus dihadapi Persib Bandung di masa pramusim ini. Ya udah, kita mulai aja ya, barudak. Oke, yang pertama di awal-awal pramusim nih, kita sempat dikejutkan dengan munculnya nama Persib Bandung di daftar registration ban FIFA gara-gara masalah kontrak dengan Daisuke Sato. Sanksinya nggak main-main, lumayan besar, lebih dari 3M kalau nggak salah. Dan dalam kurun waktu 2 bulan, akhirnya Persib Bandung pun namanya terhapus dari daftar registration ban FIFA. Sudah selesai. Nah terus, berikutnya, muncul momen Piala Presiden 2026. Dari permasalahan waktu dan tempat, imbas carut-marut penyelenggaraannya yang lumayan kacau balau menurutku. Sampai akhirnya Persib pun mencapai final dan menghadapi Persibaya. Namun, menghadapi ketidakberuntungan ya, meskipun sudah bertahan selama 120 menit mengimbangi Persibaya Surabaya, tapi akhirnya Persib kalah dalam adu penalti dan harus merelakan trofi Piala Presiden ke tangan Persibaya Surabaya. Kemudian berikutnya, kita menghadapi Piala AFF nih. 7 orang pemain Persib berlaga di timnas, tapi setelah Persib kalah, timnasnya juga kalah, tersingkir dari AFF 2026 kali ini, bahkan tidak bisa menembus fase grup. Namun, permasalahan tidak berhenti sampai di situ ya, barudak. Ternyata berbuntut panjang, sampai sekarang masih sangat panas dan berisik. Gimana enggak? Karena ternyata pemain-pemain Persib Bandung ini seolah menjadi tumbal kekalahan timnas. Di medsos ramai sekali gunjingan, komentar-komentar pedas, komentar negatif terhadap para pemain Persib Bandung. Sampai-sampai nih, kemarin aku lihat Tom Haye itu mengunggah Instastory. Jadi di situ ada fotonya nih, yang ini foto Tom Haye dan juga Beckham. Jadi di foto ini terlihat posisi Tom Haye yang seperti ingin membawa Beckham untuk bangkit. Kemudian juga ada posisi foto yang satu ini di mana mereka berjalan beriringan. Dan uniknya di Instastory-nya Beckham Putra juga mengunggah hal yang sama. Nah, menurut kalian nih barudak, apa yang ingin Tom Haye ungkapkan melalui unggahannya tersebut? Coba. Kalau aku mengambil kesimpulan, aku menangkap pesan yang ingin Tom Haye sampaikan. Seolah tuh dia ingin berkata bahwa akhirnya sekarang Tom Haye merasakan apa yang selama ini Beckham Putra rasakan. Kita semua tahu kan dari dulu bahwa Beckham ini menjadi pemain yang seringkali dihujat, banyak menerima komentar yang sangat pedas terkait dengan keberadaannya di timnas. Beckham main baik tuh seperti nggak dianggap. Beckham main tidak baik, hujatannya habis-habisan. Nah mungkin dengan unggahan seperti ini, Tom Haye ingin mengungkapkan bahwa saat ini dia merasakan apa yang Beckham rasakan selama ini. Jadi kan di dalam foto ini ada 2 pemain timnas yang juga sekaligus 2 pemain Persib Bandung. Mereka jadi bulan-bulanan hujatan fans pomonya timnas yang sok keras tapi bodoh sih menurutku. Bahkan Tom Haye di Instagramnya juga menulis, nih dia bilang begini nih di unggahan Instagramnya. Sometimes the more people talk, the more it shows how little they actually know. Kurang lebih artinya semakin banyak orang bicara, semakin terlihat betapa sedikit yang sebenarnya mereka tahu. Jadi aku tuh coba ambil kesimpulan. Kamu cek bahasa urang mah gitunya secara simpelna Tom Haye teh main ngomong loba jalma sotoy gitu. Heueuh lah. Cuma bisa ngomong tapi nggak tahu tuh sebenarnya kayak gimana. Kita tahulah fans Pomo ini yang sok keras ini asalnya dari mana. Ya TTA lah ya, barudak bener tuh. Udah pastilah tadinya gitu loh. Mereka bahkan tidak mampu membaca statistik nih. Yang ini nih lihat nih. Di mana dalam daftar ini Tom Haye itu justru ada di peringkat pertama di All Key Playmaker Key Passes. Tah key pass teh umpan dari seorang pemain yang langsung menciptakan peluang tembakan bagi rekan timnya. Meskipun umpan tersebut belum tentu juga berujung gol. Ada 16 nih key passes yang dibikin Tom Haye barudak. Dan bahkan bukan cuma Tom Haye, ada satu lagi nih kan pemain Persib Bandung tuh. Lihat. Ada Liano Reinders kan barudak. Dan lebih parahnya lagi hari ini aku melihat banyak sekali hujatan kepada Eliano Reinders di X atau di Twitter. Jujur asa milu nyari hati aku mada
Ya kita semua tahu lah dari mana dan apa dasarnya mereka buat komentar-komentar seperti ini nih. Padahal yang paling bermasalah itu ada di lini belakang, bukan barudak. Jadi apakah lini belakang timnas Indonesia ini terlalu suci untuk tidak dikritisi? Malah yang terkena komentar negatif, yang terkena hujatan itu para pemain Persib Bandung. Bahkan beberapa komentar negatifnya itu menurutku sudah tidak pantas, sudah berlebihan. Tapi barudak kita mah sebagai bobotoh ulah pipilunya jangan melakukan hal serupa ulah sarua gelona. Keun we urang mah kritiknya dengan cara-cara yang santun dan beradab. Karena kita menilai permainan sebuah tim itu bukan dari satu orang aja gitu loh. Itu harus objektif secara keseluruhan biar semuanya introspeksi, baik dari jajaran kepelatihan, tentu saja sama pemainnya juga. Itu harus kita nilai secara utuh dan objektif karena satu tim itu adalah ya sistem, sebuah kerjasama. Kesalahannya tidak hanya ada pada satu orang saja, gitu kan? Jadi semoga aja Beckham, Eli, Tom Haye, dan juga beberapa pemain Persib yang kemarin bergabung di timnas bisa segera memulihkan mentalnya dari kekalahan AFF. Kita support, kita dukung barudak biar mereka bisa segera fokus lagi untuk TC bersama Persib dan siap-siap menghadapi ACL 2 playoff atau yang dalam waktu dekat ini ya selepas TC kan ada Trofeo Cup ya bareng sama Bali United dan Sabah FC. Habis itu masalah ada lagi. Ya, yang kemarin yang masih panas-panasnya nih lagi digoreng di mana-mana. Sumpah hari ini hareudang pisan barudak aku ngelihat medsos di mana-mana. Riweuh pokoknya mah dengan yang meledek, yang mau puas dan lain sebagainya. Ya, tentu saja ini terkait masalah band registration FIFA deui. Betul, terkait kasus lama bermasalah dengan mantan pelatih Robert Rene Albert tercantum lagi deh namanya di FIFA band registration. Tapi ini mah lebih cepat selesai ya. Yang kemarin aja sanksinya 3 miliar lebih bisa selesai. Apalagi ini yang mungkin hanya di kisaran setengah M. Mending asa bertubi-tubi we pokoknya mah barudak ya. Kemarin kita juga sudah lihat beberapa pemain yang berdatangan ke Persib. Terakhir ada Daniel Loncar. Dan hari kemarin juga kita lihat pengumuman bahwa Hamrahe Hanusa resmi dipinjamkan atau di-loan ke Garuda Yaksa. Nah, itulah barudak momen-momen yang energinya negatif alias terasa kurang enak ya yang harus dilewati Persib di masa-masa pramusim ini. Semoga segala permasalahan ini bisa cepat selesai. Kita support, kita dukung terus. Tapi kita juga tetap wajib mengingatkan kepada manajemen untuk lebih introspeksi, mengecek, berbenah, mengaudit semua hal yang bisa berpotensi menjadi sanksi lainnya terkait kontrak dengan mantan pemain atau mantan pelatih. Kan kita tahu kemarin juga ada pemain yang tidak selesai kontraknya seperti William Marsilio, terus juga mengenai Adam Priesbeck, itu kan salah satu bibit-bibit yang berpotensi bisa menjadi masalah nantinya. Sebenarnya saya tuh mau closing nih barudak, tapi ada satu hal lagi. Tiba-tiba saya ingat, ini rumor yang makin santer aja beredar bahwa Ramon Tanque katanya mau dipinjamkan. Ini tuh rada ambigu ya antara kabar sedih atau kabar gembira. Rada hiburan masa etiknya tentang nama barudak kalau tadi kita ngebahas yang ruwet-ruwetnya. Nah ini mah rada ambigu saeutik masalah Ramon Tanque yang makin santer dikabarkan akan dipinjamkan ke PSGC Ciamis dan sudah ada tanggapan dari pelatih PSGC yaitu Coach Ebol atau Eka Ramdhani. Nih dia videonya. Nih dia tanggapannya nih. Ramon ke PSGC. Nah, gitu cina jadinya aku mah tuh Ramonnya teh Ramon jadi ke Ciamis yang berbahagia mungkin ibu-ibu sama teteh-teteh di Ciamis. Atau kita teh akan kehilangan barudak kehilangan eksentrik dan stylishnya Ramon nanti. Tapi itu naon sih aku mah udah untungnya deket ke Ciamis. Jadi bisa langsung OTW lah lamun penasaran hayang ningali Ramon Tanque. Gitu lah barudak mengenai kabar Ramon ini mah masih ambigu. Karena saat ini pun Ramon mah udah berangkat ke Bali dan masih gabung TC. Nih, lihat. Udahlah barudak untuk video hari ini. Semoga aja minggu depan ceritanya udah bukan lagi tentang masalah, tapi tentang kemenangan dan kabar baik ya. Hatur nuhun buat yang udah nontonin video aku, terus juga buat yang udah subscribe. Pokoknya aku doain we sing arageng milikna kasadayananya. Buat yang belum subscribe, diantos supportna. Terus jangan lupa pantengin juga video-video selanjutnya karena masih ada selalu cerita-cerita seru yang ingin aku bagikan tentang aku, kamu, dan Persib Bandung pastinya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.